Halo teman-teman, ya kali ini saya mau sedikit share buat teman-teman bisa berhati-hati. Ya, karena saat ini marak penipuan teman-teman. Ya, modusnya adalah penipuan segitiga kalau kita istilahkan gitu ya. Nah, ini tips terutama buat teman-teman yang mungkin memiliki usaha secara onsite yang sudah ada di Google Maps, ya, yang tentu setiap orang bisa memberikan ulasan dan juga setiap orang bisa bertanya. Nah, masalahnya seringkali kita memiliki usaha yang sudah terdaftar di Maps, tapi kita tidak pernah mengecek. Dan itu akhirnya teman-teman tahukah bahwa dibuat ajang penipuan. Dibuat ajang penipuan. Ya, kok bisa ya? Jadi teman-teman kita lihat ya, saya kasih contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh penyusup. Jadi dia masuk di kolom tanya jawab pada akun bisnis kita di Google Map. Nah, di situ kebetulan ada yang bertanya dan memang dari perusahaan belum merespon. Nah, mereka bikin nih akun atas nama admin for WhatsApp. Nah, misalnya seperti itu. Kemarin kami temukan namanya juga ada akun pemilik gitu barang ya. Nah, di situ dia akan memberikan informasi pemesanan dan juga nomor WA seperti yang tertulis di sini. Nah, padahal ini bukanlah nomor resmi perusahaan. Nah, mereka menyusupnya di situ sehingga bisa menyesatkan customer. Nah, ini bahayanya kalau kita sebagai pemilik usaha tidak mengecek dan membiarkan. Ya, itu bahaya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan tadi bahwa penipu tersebut memanfaatkan kelengahan kita sebagai pemilik usaha yang seringkali kita tidak menggubris gitu ya, apa ulasan di Google Maps atau mungkin orang yang bertanya tentang bisnis kita di Google Maps ya, dan itu dipakai mereka sebagai celah. Mereka lantas sebetulnya bukan pemilik, tapi mereka membuat nama akun yang mungkin bisa mengelabui orang, bisa namanya akun pemilik ya, atau mungkin pemilih, atau menggunakan istilah-istilah apa gitu ya, yang notabene itu akan memasukkan nomor mereka. Nah, di sini kalau boleh saya uraikan seperti ini. Jadi semisal Anda punya toko atau punya usaha, ya terserah perusahaan atau apa gitu ya yang melayani perdagangan, dan Anda daftarkan alamat Anda itu di Google Map ya. Nah, Google Map kan fungsinya ya supaya orang bisa tahu ya dengan usaha kita. Nah, di situ jangan lupa itu ada Q&A atau tanya jawab atau ada ulasan juga. Nah, disinilah yang seringkali para pemilik usaha itu abai, sehingga dimanfaatkan oleh penipu-penipu untuk menjawab-jawab pertanyaan di sini. Ya, bisa mereka bikinnya itu akunnya namanya yang mengelabui ya, seperti akun pemilik, bahkan nama tokonya itu juga dibuat akun gitu ya. Nah, mereka semua ini, akun-akun bodong ini, itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mereka akan menyisipkan nomor WA mereka. Nah, di sini sudah kelihatan kan alurnya. Jadi, customer tahunya ya nomor perusahaan ya nomor WA itu yang tertulis di Q&A menjawab pertanyaan pembeli. Dan saat mereka order, nah, para penipu ini juga order ke Anda ya selaku pemilik usaha ya. Nah, Anda mendapat order untuk kirim ya, biasanya minta dikirim, bayar di lokasi, nanti sampai di lokasi bilangnya transfer. Nah, gitu ini harus dicek, harus hati-hati teman-teman ya. Nah, kirim ke pemesannya. Nah, tetapi teman-teman untuk pembayarannya tadi mereka WA ke customer memberikan rekening yang milik mereka, bukan milik Anda. Jadi customer transfernya ke mereka, sementara Anda tadi kirim ke customer. Tapi customer merasa sudah transfer karena sudah transfer ke rekening mereka, jadi Anda tidak dapat transferannya. Nah, kalau gini teman-teman ya sudah ketipu semuanya. Ya, kalau Anda sudah kirim dan sopir Anda sudah pulang ya Anda ketipu. Ya, makanya harus
hati-hati. Nah, inilah bahayanya teman-teman. Karena apa? Karena nanti saat mungkin orang atau calon customer kita itu melihat di situ dan terkelabui, nah biasanya customer akan menghubungi nomor tersebut karena didesak kebutuhan dan juga kecepatan tentunya mereka mungkin tidak mengecek yang lain dan langsung akan WA ke situ. Nah, dan itulah yang dimanfaatkan oleh para penipu. Ya, nah nanti modusnya itu bisa disebut modus segitiga. Jadi penipu itu akan menerima orderannya. Ya, kemudian penipu akan pesan kepada Anda selaku pemilik usahanya. Nah, nanti Anda diminta untuk mengirimkan barangnya. Sementara penipu meminta uang kepada customer yang pesan. Diberikan nomor rekening yang atas namanya tentu bukan Anda, tapi rekening penipu. Nah, di sini nanti teman-teman akan mengirimkan seakan-akan COD gitu ya. Nah, saat sampai di lokasi, biasanya customer akan bilang sudah transfer. Nah, apesnya kalau teman-teman mungkin di dalam sistem delivery-nya kurang baik, ya manajemennya mungkin kurang baik, ya mungkin bagian kirim teman-teman juga nggak mengecek, transfernya kemana, ke rekening perusahaan udah betul atau enggak. Nah, itu yang bahaya. Biasanya, oh sudah transfer ya sudah, ya langsung pengirimnya balik. Padahal transfernya ke rekening orang lain. Nah, itu bahayanya dan itu modusnya teman-teman. Makanya hati-hati. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah ayo yang punya usaha di Google Maps segera cek kalau ada penyusup-penyusup demikian, klik ya, laporkan sebagai spam atau informasi tidak benar atau masalah hukum pilihannya di Google banyak. Nah, nanti itu akan dihilangkan oleh Google. Tapi syaratnya Anda yang melaporkan harus sebagai akun pemilik bisnisnya yang terdaftar di Google-nya ya. Nah, yang kedua, teman-teman perbaiki sistem manajemen distribusinya ya. Saat mengirim barang, tentu sebelum barang diturunkan, pastikan kalau memang pembayaran transfer ke rekening perusahaan, bukan rekening yang lain seperti itu. Nah, kalau misalkan kejadian gimana? Ya bawalah ke kantor polisi terdekat karena sebetulnya yang ketipu adalah customer ya, tapi tentu kita tidak mau merugikan siapa-siapa ya. Sebagai penjual juga kita jangan sampai nama buruk, nama yang kita bangun itu menjadi buruk juga karena kejadian ini. Makanya antisipasi, ayo sama-sama cek ya, berantas yuk yang penipu-penipu demikian ya. Itu saja informasi dari saya dan semoga ini membantu kita semua dan juga silahkan dicek aja ya. Salam.